Salam saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya bilang sama Ibu Ayu kalau hari ini saya akan buat video untuk bisa dibagikan kepada saudari-saudari. Nah, karena saya hari ini ada di pantai di Seko, saya merasa bahwa ini tempat yang bagus untuk buat video dan bisa dibagikan kepada saudara-saudari. Saya pakai topi and it looks like it's so summer, but let us pray and then read Bible together. Kita berdoa. Engkau Allah yang baik, yang sangat luar biasa. Terima kasih karena kebaikan-Mu, kami boleh selalu ada dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan ini boleh menolong kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang kemarin saya bagikan di gereja adalah diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Saya membacanya untuk kita semua ya. Beginilah kalau kemana-mana ini teman terbaik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya membacakannya bagi kita semua. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, dan Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Firman Tuhan ini kemarin saya bilang ke jemaat bahwa tema besarnya adalah cooperation among the believers, ya, kerjasama di antara orang-orang percaya. Dan saya mengajukan satu pertanyaan awal sebelum saya menjelaskan firman Tuhan. Saya bilang kayak gini, semakin banyak orang, semakin banyak cara berpikir, dan semakin banyak ide biasanya bikin pusing kepala dan mengundang begitu banyak masalah yang terjadi. Jadi saya bertanya, jadi kalau di gereja lebih baik sedikit orangnya. Sebagian berkata ya, terus saya bilang no. Bukan masalahnya bukan terdapat di banyak atau sedikit, tetapi masalahnya terdapat dalam apa masalah yang terjadi dan bagaimana pemimpin dan juga jemaat merespon terhadap setiap masalah yang ada. Maka hari ini, hari kemarin dan hari ini saya membuat videonya dengan satu tema, berkat di ujung masalah. Ya, berkat di ujung masalah. Kita melihat di sini dikatakan firman Tuhan bahwa pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu sungut-sungut? Sungut-sungut itu ketika saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti orang mengomel, grumbling di bahasa Inggrisnya, murmuring, ya. Jadi kayak orang bersungut-sungut, tapi di dalam bahasa asli ini dia menjelaskan bersungut-sungutnya itu bukan dia membicarakan di belakang-belakang, tidak, tapi sudah dalam posisi marah. Kenapa mereka marah-marah? Karena mereka berpikir bahwa ada beberapa orang atau janda-janda mereka yang tidak diperhatikan oleh rasul-rasul.
Nah, karena masalah ini terjadi, maka dikatakan firman Tuhan, siapa yang bersungut-sungut ini, mereka adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Terus mereka bersungut-sungut kepada orang Ibrani. Artinya sebenarnya orang Yahudi itu kan mereka sebenarnya berbahasa Ibrani. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di daerah-daerah yang berbahasa Yunani, maka mereka berbahasa Yunani di sana. Tetapi orang Ibrani artinya mereka adalah orang-orang yang berbahasa Ibrani juga. Nah, dari firman Tuhan ini saya belajar untuk menyikapi bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang kita jalani bersama-sama, ada kesulitan-kesulitan, mungkin semakin kita banyak, ada orang-orang yang tidak bisa menerima kalau orang itu mungkin diperlakukan lebih baik, dan dia berpikir bahwa dia tidak diperhatikan, dan kasih mula-mula itu mungkin mulai berkurang. Kemarin saya sempat buat satu kalimat, saya sebenarnya membuat kesimpulan itu karena gini, kasih itu hilang bukan karena kekerasan, tetapi karena pengabaian. Karena diabaikan, makanya merasa bahwa jadi tawar hati, karena dia berusaha untuk diperhatikan tapi tidak diperhatikan, dia jadinya hilang rasa kayak gitu. Nah, ya mungkin ini juga yang dialami oleh murid-murid itu, bahwa karena saking banyaknya orang, semua murid tidak bisa memperhatikan semua orang. Maka mereka merasa bahwa dia tidak cukup memperhatikan kami, janda-janda di daerah kami, orang-orang di sekitar kami tidak diperhatikan, dan mereka bersungut-sungut. Pada dasarnya manusia memang begitu, kalau ada masalah atau apapun suka bersungut-sungut atau bicara di belakang, tapi sangat jarang orang yang mau untuk datang ke depan kita dan membicarakan atau menyampaikan ke kita kalau ada masalah. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk supaya kita bisa bekerja sama. Maka kalau ada kekurangan, ada masalah atau sedikit hal yang membuat ada orang yang merasa tidak damai, itu harus dikomunikasikan dengan cara yang baik dan sopan. Jangan membicarakannya dengan cara yang tidak benar. Ya, berbicara di belakang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita datang kepada pemimpin kita atau dengan orang yang kita rasa dia bertanggung jawab untuk itu, dan kita bicarakan itu dengan dia, pasti masalah terselesaikan dengan baik. Yang kedua, saya sangat senang membaca bagaimana murid-murid ini berespon. Ya, jadi ketika para rasul itu mendengarkan tentang itu, mereka kumpulkan semua orang. Mereka kumpulkan orang-orang berkumpul, para rasul itu berkumpul. Nah, saat mereka berkumpul, mereka nggak ngumpul untuk gosip atau mulai nyalahkan, kamu kenapa begini, menyalahkan. Tetapi mereka dengan sangat rendah hatinya membuat keputusan bahwa itu adalah kesalahan mereka dan mereka harus mempertimbangkan jalan keluar. Nah, sekarang lebih banyak pemimpin lebih memperhatikan bahwa karena mereka pemimpin, mereka tidak salah, mereka semua hal mereka yang benar, dan justru orang-orang yang dipimpin itu yang salah. Tapi belajar dari rasul-rasul ini untuk menjadi pemimpin, dan saya ingatkan diri saya sendiri bahwa kadang-kadang sesuatu terjadi atau masalah terjadi mungkin karena pemimpin yang kurang peka atau apapun itu yang membuat ada komplain atau ada masalah-masalah yang terjadi. Tapi kita belajar untuk mengintrospeksi diri dan tidak menyalahkan orang lain untuk masalah itu, tetapi mengingat bahwa kita juga manusia, butuh orang lain. Maka kita mengintrospeksi dan duduk berkumpul membicarakan bagaimana jalan keluarnya. Ya, bukan membuat suasana itu jadi lebih keruh, lebih luar biasa tidak menyenangkan, tetapi membuat situasinya jadi lebih baik. Terus yang ketiga, mari kita lihat. Para rasul-rasul ini memberikan ide, kita harus memilih 7 orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat. Terkenal baik, terkenal artinya bahwa bukan 1, 2, 3 orang saja yang membuat kesimpulan bahwa dia orang baik, tapi begitu banyak orang, seperti artis, dia famous dengan kebaikannya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua,
harus penuh dengan roh. Nah, roh ini roh halus kah, roh apa? Tapi yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, yang ketiga dikatakan bahwa mereka harus punya hikmat. Nah, yang menarik adalah ketika mereka memilih 7 orang yang sudah disebutkan di dalam Alkitab ini, dikatakan orang pertama itu Stefanus. Tapi hal yang menarik yang saya perhatikan di sini adalah lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Tadi hanya ada 3. Yang pertama terkenal baik, terus yang kedua itu penuh dengan roh, penuh dengan hikmat. Tetapi ketika pemilihan Stefanus dituliskan di situ penuh dengan iman. Nah, saya menyimpulkan 4 hal ini dalam satu kalimat. Kalau orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia punya Roh Kudus di dalam dirinya. Dan kalau orang beriman dan punya Roh Kudus di dalam dirinya, dia sudah pasti adalah orang yang berhikmat. Ya, orang yang berhikmat itu sudah pasti orang yang terkenal baik. Oke? Jadi, masalah ini membawa murid-murid, membawa rasul-rasul, membawa orang-orang melihat bahwa mereka menyelesaikannya dengan cara yang sangat simpel. Memilih orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menolong mereka bekerja sama dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa kerjakan segala sesuatu sendiri, tapi kita butuh teman untuk menolong kita. Sama juga dengan pelayanan kita di Karmatayun Church maupun di tempat-tempat lain kita kerjakan. Secara khusus kita di gereja, saya tidak bisa mengerjakan pelayanan ini sendiri. Saya membutuhkan saudara-saudari yang punya hati, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang punya Roh Kudus, yang punya hikmat dan terkenal baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menolong saya juga untuk menjalankan pelayanan ini bersama-sama. Maka untuk bisa memiliki itu semua kita harus banyak baca Alkitab dan berdoa. Karena hanya Tuhan saja mampu memberikan kemampuan itu dan hak istimewa untuk menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kau Allah yang baik, yang sangat luar biasa. Hari ini kami belajar bahwa memang masalah ada dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam hal apapun di hidup kami. Tetapi setiap masalah pasti diizinkan Tuhan supaya kami naik satu level lagi dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terlebih sebagai anak-anak Tuhan supaya kami belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan ini bahwa kami harus duduk diam bersama membicarakan, mencari jalan keluar. Dan ketika kami duduk diam bersama mencari jalan keluar, Tuhan punya cara yang sangat dahsyat. Berkatilah kami semua, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan, berkati pekerjaan kami di rumah majikan, berkati keluarga, bahkan kota tempat kami tinggal di Hong Kong ini maupun negeri kami Indonesia. Tuhan Yesus menyertai memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, shalom.